Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks kita masih di dalam prinsip kontribusi, di mana prinsip ini mengatakan bahwa saat kita bisa menumbuhkan diri sendiri, itu memampukan kita menumbuhkan orang lain. Prinsip kontribusi pada dasarnya prinsip di mana kita mau memberikan sumbangsih manfaat pada kehidupan sesama kita agar dunia bisa lebih baik. Dan membangun sikap memberi itu kita sudah mempelajarinya, yaitu bagaimana kita harus mempunyai sikap bersyukur. Yang kedua, kita mau mendahulukan orang lain. Yang ketiga, kita tidak dikuasai barang-barang lahiriah atau material demi kita memberikan nilai-nilai yang bersifat lebih kekal. Dan yang keempat, kita masuk sekarang, kita jangan membiarkan diri kita dikuasai orang lain. Apa maksudnya ini? Kita ambil contoh pengalaman dari John C. Maxwell yang mungkin dialami oleh kita semua. Ceritanya begini, saat John dan istrinya masih memulai karir, mereka masih dalam ekonomi yang pas-pasan. Mereka masih memiliki sedikit sumber daya. Di dalam kehidupan mereka yang masih memulai karir dan pas-pasan itu, mereka bersahabat dengan sepasang suami istri yang sudah berkecukupan secara finansial. Setiap Jumat malam, pasangan suami istri ini mengajak mereka ke sebuah restoran, ditraktir makan, dijamu makanan yang enak. Bagi John dan istrinya, itu adalah momen yang penting banget. Momen yang menyenangkan karena mereka terus terang di dalam sepekan kehidupan mereka nggak mampu membayar sendiri untuk makan di restoran tersebut. Singkat cerita, persahabatan mereka berlangsung selama 2 tahun. Dan mereka menerima banyak manfaat yang indah dari persahabatan tersebut. Dan mereka sangat bersyukur. Lalu ada kejadian setelah tahun ketiga, John dan istrinya pindah ke tempat yang baru. Di sana dia merasa dia perlu mengembangkan dirinya lagi untuk kesempatan yang luar biasa. Ada peningkatan potensi bagi mereka. Saat mereka memberitahu kepindahan itu ke pasangan suami istri yang suka mentraktir, kaget ketika John mendengar kata-katanya seperti ini. John, bagaimana kamu mau pergi setelah semua yang kulakukan kepada kamu? Pada saat itulah John mulai sadar secara perlahan-lahan bahwa pasangan tersebut mulai menguasai dirinya. Dan ia mengingat-ingat, dan dia terus berusaha mengingat-ingat kebaikannya kepada John. Dan dia sungguh selama ini enggak menyadari. Dari pengalaman itu, ini adalah sebuah peringatan, sebuah alarm bagi dia. Saat itulah John membuat keputusan, saya
akan selalu berusaha memberi lebih baik daripada saya yang terima di dalam hubungan antar manusia. Dan saya tidak ingin mengingat-ingat kebaikan yang telah saya lakukan. Bahkan sejak saat itu, John juga punya komitmen tidak akan pernah mengizinkan seorang pun, bahkan di jajaran staf kepemimpinan, untuk membayar tagihan, baik tagihan rumah makan, dan dia semampu mungkin berusaha untuk berada di pihak pemberi. Tentu saja, kalau ada orang yang mau memberikan sesuatu, dia akan menerimanya, tetapi dia akan menjelaskan bahwa dia diberkati jauh melebihi yang sudah dia terima. Nah, dari kejadian ini, di dalam prinsip kontribusi ada hal yang perlu kita petik, yaitu bahwa diri kita, setiap orang sebenarnya tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Artinya bahwa kita tidak ingin menyerahkan kendali kehidupan kita kepada orang lain. Dan juga sebaliknya, kita pun tidak diperkenankan untuk menguasai, mengendalikan kehidupan orang lain. Jadi intinya, di dalam prinsip kontribusi kita harus dapat menghargai sesama orang lain tanpa ada ikatan apapun. Kehidupan yang memberi seharusnya membebaskan kita dan orang-orang yang kita tolong. Saya ulangi, kehidupan yang memberi seharusnya membebaskan kehidupan kita dan orang-orang yang kita tolong. Salam untuk menjadi kontributor, karena orang yang bertumbuh selalu menjadi orang yang memberi manfaat. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.